Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Suatu hari di sebuah motel, terlihat sepasang pengantin baru yang bernama Richard dan Gina baru bangun dari tidurnya. Richard pun lantas bergegas ke kamar mandi untuk mencukur jenggotnya. Setelah itu, ia kembali lagi ke ranjang untuk membangunkan istrinya. Setelah istrinya terbangun, Richard mengatakan bahwa untuk menghindari panas terik di gurun, Richard dan istrinya harus melakukan perjalanan menuju ke kota berikutnya pada malam hari. Gina pun lantas bertanya, apakah Richard sebelumnya pernah melakukan perjalanan di gurun pada malam hari? Richard pun menjawab, tidak sayang, namun Richard mengatakan bahwa ia bisa diandalkan. Mendengar hal tersebut, Gina tiba-tiba merasa sangat sakne. Alhasil Gina langsung melakukan cocok tanam menggunakan gaya freestyle. Sore harinya saat Richard hendak check out, ada seorang pria misterius mengatakan bahwa jika Richard ingin melakukan perjalanan di gurun pada malam hari, pastikan ia tetap berada di jalur kilometer 95. Pria misterius itu pun menambahkan bahwa Richard harus selalu bersama istrinya, karena sudah banyak kejadian pengendara yang kehilangan pasangannya dan tidak pernah bertemu kembali. Richard yang merasa pria tersebut adalah orang aneh yang hanya mencari perhatian, lantas meninggalkan tempat tersebut dan mengabaikan semua perkataan pria tersebut. Sedikit informasi, kalau kita teliti, di mesin kasir terlihat ada poster istri Richard yang dinyatakan hilang. Namun Richard tidak mengetahuinya. Singkat cerita, Richard dan Gina pun akhirnya mulai melakukan perjalanannya menuju ke kota selanjutnya. Saat hari sudah mulai gelap, terlihat Richard mulai sedikit resah. Dikarenakan banyak petir yang terus menyambar di sepanjang perjalanannya. Richard pun memutuskan untuk berhenti ketika ia melihat ada tanda jalan yang menunjukkan angka 25. Richard yang merasa telah salah jalan, lantas memutuskan untuk memutar dan mencari jalan lain. Setelah beberapa saat meninggalkan tanda jalan 25, Gina yang tiba-tiba kembali sakne, langsung melakukan col mandiri. Terlihat Richard menjadi ikut sakne melihatnya. Sekilas info, Gina cekicrotnya bersamaan dengan petir besar yang menyambar di sekitar mobil mereka. Setelah itu, Gina minta dipeluk. Karena Richard tidak melihat jalanan, akhirnya Richard nyaris menabrak seorang pria yang tiba-tiba muncul di depan mobilnya. Richard yang melihat pria tersebut tergeletak di jalanan, langsung turun dari mobilnya. Setelah Richard turun, Richard melihat ada mobil yang telah mengalami kecelakaan. Richard pun akhirnya menyimpulkan bahwa pria tersebut adalah korban dari kecelakaan mobil. Melihat pria tersebut terus mengerang kesakitan, Richard dan Gina pun lantas memasukkan pria tersebut ke dalam mobilnya, berniat untuk membawa pria tersebut ke rumah sakit, dan mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Tidak selang berapa lama mereka berkendara, tiba-tiba mereka menemukan jalan buntu. Richard yang melihat hal tersebut lantas memutar mobilnya sembari mengatakan bahwa ia akan segera menemukan jalan menuju ke kilometer 95. Richard yang melihat Gina mulai panik, lantas mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan bahwa jalan yang sedang diambil oleh dirinya adalah jalan yang sudah tepat. Tidak selang berapa lama, pria yang mereka tolong tadi, sebut saja namanya Bob, tiba-tiba duduk lantas berteriak sekencang-kencangnya ketika melihat wajahnya yang telah rusak dan berlumuran darah melalui spion yang ada di mobil tersebut. Terlihat Bob nampak sangat kebingungan dan terus bertanya, ada apa ini? Mendengar hal tersebut, Richard mencoba menenangkan Bob dengan mengatakan bahwa ia dan istrinya akan segera membawa Bob ke rumah sakit. Jadi Richard berharap Bob agar tetap tenang. Namun bukannya tenang, Bob malah meminta Richard untuk segera menurunkan dirinya sekarang juga. Richard yang kebingungan hanya berkata, "Kenapa, bro?" Mendengar Richard bertanya, tiba-tiba Bob malah tertawa sembari mengatakan, "Kalian berdua pasti tersesat, bukan?" Richard pun menjawab bahwa ia tidak sedang tersesat. Ia yakin bahwa di depan sana pasti akan ada jalan raya. Bob pun kembali bertanya, apakah selama perjalanan Richard melihat ada pengendara lain?
Richard pun mengatakan, "Tidak bro." Mendengar hal tersebut, Bob pun mengatakan bahwa ini adalah mimpi buruk untuk Richard dan juga Gina. Dan dengan sangat putus asa, Bob pun mengatakan bahwa sudah dapat dipastikan mereka semua tidak akan pernah bisa keluar dari jalanan tersebut. Richard yang merasa Bob hanya sedang putus asa, lantas mengabaikan perkataan tersebut. Bob pun lantas meminta rokok pada Gina. Gina yang ketakutan dengan kondisi wajah Bob, terlihat memberikan rokok kepada Bob dengan tangan yang gemetaran. Namun saat Gina sedang menyalakan korek untuk Bob, Bob lantas berbisik pada Gina dengan mengatakan bahwa jika Gina ingin selamat, maka Gina harus menjauhi Richard. Tidak selang berapa lama, Bob tiba-tiba langsung menyebutkan nama lengkap dari Richard. Richard dan Gina yang mendengar hal tersebut terlihat sangat terkejut. Richard pun lantas bertanya, dari mana Bob bisa tahu nama lengkapnya? Bob pun menjawab bahwa ia mungkin sedang berhalusinasi. Maka dari itu, ia mulai mengigau tidak jelas. Mendengar hal tersebut, Richard pun kembali fokus mengemudi. Setelah sejenak tenang, tiba-tiba Bob bertanya pada Richard, apakah Richard pernah hampir dibunuh oleh seseorang? Mendengar hal tersebut, Richard pun langsung menghentikan mobilnya sembari mengatakan jika Bob terus saja berbicara tidak jelas, maka Richard tidak akan segan-segan untuk menurunkan Bob sekarang juga. Mendengar hal tersebut, Bob pun lantas meminta maaf dan memohon agar tidak diturunkan di tempat tersebut. Setelah itu, Richard pun lantas melanjutkan perjalanannya. Namun tidak selang berapa lama, tiba-tiba Bob menyerang leher Richard menggunakan ikat pinggang. Gina yang melihat hal tersebut segera mengambil alih kemudi dan langsung menghentikan mobil tersebut. Alhasil, pertarungan antara Richard dan Bob pun terjadi. Richard yang sudah terpojok lantas mengambil batu dan langsung balik menyerang Bob sampai tewas. Setelah itu, Richard yang takut kejadian tersebut dilihat oleh polisi memutuskan untuk mencari tempat agar bisa mengubur tubuh Bob. Dan mereka pun langsung memasukkan tubuh Bob ke bagasi mobil, lalu segera pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Gina lantas bertanya, bagaimana Bob bisa tahu nama lengkap Richard? Richard pun menjawab bahwa ia tidak tahu. Richard pun lantas balik bertanya pada Gina, apakah Gina mengenal Bob? Dikarenakan tadi saat Gina menyalakan korek untuk Bob, Bob sempat berbisik kepada Gina. Gina pun menjawab bahwa ia tidak sama sekali mengenal Bob, karena Bob hanya berbisik tidak jelas padanya. Mendengar hal tersebut, Richard pun hanya terdiam saja. Tidak selang berapa lama, Richard lantas membelokkan mobilnya ke arah gurun dan menjauhi jalanan. Sesampainya di tengah gurun, Richard dan Gina lantas mulai menggali tanah untuk menguburkan tubuh Bob. Setelah selesai mengubur tubuh Bob, Richard dan Gina pun lantas kembali menuju ke jalanan untuk melanjutkan perjalanan. Tidak selang berapa lama mereka berkendara, mereka melihat ada tanda jalan yang bertuliskan rest area. Melihat hal tersebut, Richard dan Gina pun nampak mulai tenang. Sesampainya mereka di rest area, Gina dan Richard pun lantas mulai membersihkan diri masing-masing dan segera mengganti baju mereka agar tidak dicurigai oleh orang-orang yang sedang istirahat di dalam mobil yang terdapat di rest area tersebut. Setelah selesai bersih-bersih, mereka lantas masuk ke kamar mandi untuk cuci muka dan membersihkan diri menggunakan air. Richard yang menyadari bahwa jam tangannya hilang, lantas segera menuju ke mobil dan mengatakan pada Gina bahwa jam tangannya mungkin saja tertinggal di kuburan Bob. Gina yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa itu tidak penting. Namun saat Richard mengatakan bahwa di jam tangan tersebut terdapat tulisan nama Richard, Gina pun mulai merasa sangat panik. Gina mengatakan bahwa ia tidak akan mau kembali ke kuburan Bob. Richard yang mendengar Gina tidak mau menemaninya, langsung mengatakan bahwa ia akan menceraikan Gina saat ini juga jika Gina tidak mau ikut dengannya. Gina pun langsung mengambil tasnya dan bergegas turun dari mobil Richard. Richard yang melihat Gina ternyata lebih memilih meninggalkan Richard daripada harus kembali ke kuburan Bob, langsung meminta maaf pada Gina. Di sini Richard mengatakan pada Gina bahwa Richard akan pergi mencari jamnya sendirian. Namun Gina harus bersedia menunggu dirinya di tempat tersebut dengan tetap memegang pistol miliknya untuk berjaga-jaga. Richard pun mengatakan bahwa Gina dilarang untuk berbicara pada siapapun yang ada di tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, Gina pun mengatakan, "Baik sayang," dan Richard pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Sesampainya Richard di kuburan Bob, Richard terlihat sangat terkejut dikarenakan ternyata kuburan Bob sudah kembali terbuka tanpa tubuh Bob ada di dalamnya. Tidak selang berapa lama, Richard mendengar beberapa kali suara tembakan dari arah rest area. Richard yang mulai khawatir dengan keadaan Gina langsung bergegas kembali menuju ke rest area. Namun sesampainya Richard di rest area, ia mulai sangat panik karena Gina sudah tidak ada di tempat tersebut.
Richard pun menjadi semakin panik saat ia melihat ternyata semua mobil yang ada di tempat tersebut kosong. Namun kunci mobilnya tetap stay menempel di mobil tersebut. Richard pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut berharap bisa menemukan Gina. Tidak selang berapa lama Richard mengemudi, Richard melihat ada mobil yang mengarah ke arahnya. Alhasil Richard dan mobil tersebut hampir mengalami tabrakan. Richard yang melihat ternyata itu adalah mobil polisi langsung bergegas turun dan meminta tolong pada polisi tersebut. Di sana, Richard mengatakan pada polisi tentang semua yang telah ia alami di rest area hingga ia kehilangan istrinya. Polisi pun lantas menyuruh Richard untuk naik ke mobil polisi agar polisi bisa membantu mencarikan Gina di rest area. Mendengar hal tersebut, Richard pun mengatakan, "Baiklah, Pak." Sesampainya di rest area, Richard yang terkejut karena keadaan rest area berbeda dengan yang tadi ia lihat, lantas bertanya pada polisi, mengapa rest area ini tidak memiliki toilet ataupun kamar mandi. Polisi pun menjawab bahwa rest area ini sudah 30 tahun tidak aktif dan pastinya toilet ataupun kamar mandi yang ada di tempat tersebut sudah lama hancur. Mendengar hal tersebut, Richard pun menjadi semakin panik dan juga bingung. Richard yang melihat banyak polisi sedang mengangkat tubuh istrinya yang telah tewas, langsung berteriak minta dibukakan pintu mobilnya. Di luar mobil terlihat ada pria misterius yang tadi Richard temui di motel mengatakan pada polisi bahwa ia telah memperingatkan semua pengendara agar tetap berada di kilometer 95. Richard yang melihat polisi menemukan jam tangan yang bertuliskan namanya di dekat tubuh Gina merasa mulai ketakutan. Ia pun tanpa sepengetahuan polisi lantas memecahkan jendela mobil polisi tersebut dan bergegas kabur menggunakan mobil yang terparkir di tempat tersebut. Polisi yang melihat Richard kabur langsung bergegas mengejarnya dan adegan kejar-kejaran antara polisi dan Richard pun terjadi. Polisi yang tiba-tiba kehilangan jejak Richard lantas memutuskan untuk berhenti mengejar Richard. Richard yang merasa telah berhasil kabur dari polisi tiba-tiba diserang oleh ratusan serangga yang menutupi kaca depan mobilnya. Richard yang tidak bisa melihat jalanan karena kaca mobilnya tertutup serangga akhirnya mengalami kecelakaan tunggal yang menyebabkan mobilnya terbalik. Sedangkan Richard sendiri terlempar jauh dari mobilnya. Saat Richard mencoba berdiri, tiba-tiba ada mobil yang hampir menabraknya. Seketika Richard pun langsung pingsan. Saat Richard sadar, ia pun lantas berteriak sangat keras karena melihat dirinya dan Gina sedang berada di kursi depan mobil. Di sini akhirnya kita tahu bahwa ternyata Bob adalah Richard itu sendiri. Jadi kejadian ini akan terus berulang di tempat tersebut. Jadi petir yang tadi terus menyambar adalah semacam pintu waktu yang terus akan menjebak seseorang mengulangi kejadian yang sama secara terus-menerus. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang bocil bernama Max bersama dengan peliharaannya yang bernama Tubi sedang mengambil makanan di dalam kulkas. Gak selang berapa lama, ibu Max yang baru datang dari kerja tiba-tiba langsung mengusir Max dari rumah. Max pun segera berlari menuju kandang Tubi untuk bersembunyi. Pagi harinya, Max yang baru bangun merasa sangat terkejut ketika melihat Tubi telah meninggoy dihabisi oleh ibunya. Terlihat ibu Max tertawa gembira saat melihat ekspresi sedih dari Max. Singkat cerita, 25 tahun telah berlalu, tepatnya pada tahun 1983. Kini, Max sudah dewasa dan menjadi seorang pemuda yang lontang-lantung nih guys. Setelah bangun tidur, Max lantas berjalan mencari tumpangan untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Abbeville. Rencananya, di kota tersebut, Max ingin mencari pekerjaan yang layak. Di tempat lain, terlihat seorang gadis bernama Jenny sedang santuy makan permen sambil menandai sebuah peta. Diketahui, Jenny ini sejak usia dini udah sering diasuh oleh Joe sama bapak dan teman-teman bapaknya. Bahkan hampir sebagian besar keluarganya pun juga ikut melakukannya. Setelah selesai, Jenny pun lantas pergi dengan mobilnya entah mau kemana. Sedangkan Max yang sampai di depan sebuah rumah terlihat merasa sangat kagum dengan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga penghuni rumah tersebut. Dikarenakan ia sejak kecil nggak pernah ngerasain punya keluarga kayak begitu. Nggak selang berapa lama, Jenny yang kebetulan ngelihat Max di pinggir jalan langsung menyapanya. Di sini Jenny nanya sama Max, apakah Max tahu jalan menuju Abbeville? Max pun mengatakan bahwa ia sedang menuju ke Abbeville. Merasa satu tujuan, Jenny pun lantas mengajak Max menuju ke kota Abbeville bersama-sama. Mendengar tawaran luar biasa itu, Max pun mengatakan, ayolah. Di sepanjang perjalanan, Jenny terus mengajak ngobrol Max biar akrab.
Namun Max yang kayaknya bukan tipe cowok cerewet, hanya plonga-plongo, ketap-ketip saja nih guys. Di tempat lain, terlihat dua bocil yang baru pulang mancing merasa terkejut karena melihat ada dua jenazah di dalam mobil. Mereka pun lantas berlari sekencang-kencangnya nih guys. Di jalan, Jenny yang melihat pertalite-nya udah mau habis mengajak Max menuju SPBU untuk mengisi pertalite sekalian beli permen. Sesampainya di pom, Jenny segera mengisi pertalite mobilnya. Sambil nungguin tangki mobilnya penuh, Jenny bilang sama Max kalau ia mau masuk ke minimarket sebentar buat beli permen. Setelah Jenny pergi, Max yang bosan memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar nih guys. Jenny yang gak menemukan kasir di dalam minimarket lantas masuk ke dalam gudang. Sedangkan Max yang berada di belakang minimarket nampak terus memperhatikan seorang gadis yang sedang memperbaiki mobil. Di gudang, Jenny berhasil menemukan pemilik toko yang sedang mengecek barang. Di momen ini, Jenny yang tiba-tiba merasa kalau si pemilik toko sedang menggodanya, terlihat sedikit kesal nih guys. Nggak selang berapa lama, seorang sheriff datang mendekati Max yang sudah kembali ke dekat mobil Jenny. Sheriff yang bernama John ini mulai mengajak Max ngobrol. Setelah beberapa saat ngobrol-ngobrol, Sheriff John yang diberitahu kantornya kalau telah ditemukan jenazah di dekat tempat pemancingan, langsung segera pergi ke lokasi kejadian. Jenny yang melihat Sheriff John sudah pergi, langsung keluar minimarket dan segera pergi dari pom tersebut bersama dengan Max. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Jenny ngerem mendadak yang menyebabkan mobilnya nyungsep di pinggir jalan. Max yang kesal lantas bertanya, "Ngapain sih lu, Jen?" Ternyata Jenny melakukan hal itu karena menghindari seekor kura-kura kecil yang hampir kegilas roda mobilnya. Jenny pun segera mengambil kura-kura tersebut lalu meletakkannya di pinggir jalan. Terlihat Max masih terus mengomel karena ia nggak habis pikir hanya karena kura-kura kecil. Jenny rela membuat mobilnya terjebak di pinggir jalan. Di lokasi pemancingan, John yang baru sampai mulai bertanya-tanya pada seorang dokter yang lagi memeriksa sepasang jenazah. Dokter mengatakan bahwa jenazah tersebut diperkirakan baru meninggoy kurang dari 24 jam. Di tempat lain, seorang sheriff muda bernama Corey sedang menuju ke lokasi pemancingan untuk membantu John. Namun, Corey yang melihat Jenny di pinggir jalan meminta bantuan memutuskan untuk menepi. Corey pun bertanya kemanakah tujuan mereka. Di sini, Max sedikit terkejut saat Jenny mengatakan bahwa ia dan Max sedang menuju ke Boston. Mendengar hal itu, Corey langsung mengambil tali dan segera menarik mobil Jenny keluar dari jeglongan yang ada di pinggir jalan tersebut. Kembali ke pemancingan. Di sini, dokter memberitahu John bahwa mungkin saja pelakunya adalah psikopat yang sama dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Namun, John berpendapat bahwa sepertinya kali ini pelakunya berbeda. Setelah selesai membantu Jenny dan Max, Corey langsung bergegas menuju ke tempat pemancingan. Sedangkan Jenny yang sedang lapar, mengajak Max menuju ke warung terdekat untuk mengenyangkan perutnya. Sesampainya di warung, Jenny dan Max memesan roti isi pada seorang pelayan yang bernama Rosie. Di jalanan, Corey yang mendengar informasi dari kantor yang mengatakan bahwa telah ditemukan jenazah di sebuah SPBU, langsung segera menuju ke pom tersebut. Sedangkan John yang juga mendengarnya nampak mulai berpikir nih guys. Sesampainya Corey di SPBU, ia ditemani pengunjung toko mulai memeriksa keadaan di dalam toko. Di warung, Max bertanya pada Jenny, mengapa tadi saat ditanya petugas yang membantu mobilnya, Jenny mengatakan kalau mereka mau ke Boston. Bukankah harusnya mereka menuju ke Abbeville? Mendengar pertanyaan Max, Jenny hanya nyengir aja nih guys. Di SPBU, Corey melapor pada John bahwa ia telah menemukan jenazah pemilik toko dan juga pegawainya yang cantik jelita. John yang mencurigai Max lantas mengatakan pada Corey agar Corey mengejar pria bernama Max yang mengendarai mobil Nova warna merah. Corey pun mengatakan bahwa ia baru saja membantu mobil Nova warna merah yang dikendarai oleh seorang pria dan satu orang gadis. John yang yakin kalau gadis yang dimaksud merupakan tawanan dari Max karena tadi waktu di SPBU ia hanya melihat Max saja, langsung menyuruh Corey untuk segera mengejar Max. Di warung, Jenny yang melihat tukang masak yang bernama Tono memperhatikannya dengan cukup aneh, langsung dihampirinya.
Dengan pura-pura menuju ke toilet, Jenny mengajak Tono untuk ikut dengannya. Tono yang menganggap hal tersebut adalah ajakan asil oleh Josh dari Jenny, tanpa banyak mikir langsung ikut nih guys. Namun saat Tono masuk ke toilet, Jenny yang tiba-tiba teringat saat ia sedang diasil oleh Josh oleh ayah dan teman-teman ayahnya, mendadak mengeplak dan menjebleskan kelapa Tono beberapa kali sampai meninggoy. Max yang melihat Rosie lagi nonton TV mulai mendekatinya. Terlihat Max yang mendengar berita telah ditemukan jenazah pemilik toko mulai mencurigai Jenny. Dikarenakan tadi ia hanya menghabisi pegawai toko yang cantik jelita saja. Gak selang berapa lama, Jenny muncul dan langsung mengajak Max melanjutkan perjalanan nih guys. Di SPBU, dokter menjelaskan pada John bahwa pemilik toko dan juga pegawainya ini meninggoy dengan sangat cepat. Itu artinya pelakunya sudah sangat berpengalaman dan pastinya beda dengan pelaku yang ada di tempat pemancingan. Waduh, berarti ada banyak nih psikopatnya guys. Wele. Terlihat jelas John yang sudah lebih dari 5 tahun gak bisa mengungkap pelaku dari semua kejadian yang ada di kota ini nampak sangat puyeng dan juga sedikit malu sama bapak dokter. Di jalanan, Cory yang melihat mobil Jenny langsung mengejarnya sembari memberitahu John. Jenny yang sadar sedang dikejar langsung tancap gas melaju selaju-lajunya nih guys. Di sini Max terlihat mulai curiga dengan Jenny karena kalau Jenny nggak bersalah, pastinya Jenny nggak akan menghindar dari petugas di belakangnya. Dengan berbagai alasan, Jenny menjelaskan pada Max mengapa ia menghindari petugas tersebut. Salah satu alasannya adalah kata si Jenny, dia nggak punya SIM guys. Lagi seru-serunya kejar-kejaran, tiba-tiba mobil Cory malah mogok nih guys. Cory pun lantas ngasih tahu John. John yang kesal dengan mogoknya mobil Cory langsung menambah laju kecepatan mobilnya. Di sisi lain, Jenny yang melihat di belakangnya sudah nggak ada petugas mulai tertawa lega nih guys. Hehehe. Malam harinya di warung terlihat Rosie lagi nyariin Tono yang dari siang gak kelihatan. Dan alangkah terkejutnya Jenny saat ia membuka pintu toilet, ternyata ia menemukan Tono sudah meninggoy nih guys. Walah, kaget si Rosie. Di jalanan, Max menyarankan pada Jenny agar mereka melewati jalan lain untuk menghindari petugas. Mendengar hal itu, Jenny pun nurut sama Max nih guys. Setelah beberapa meter menyetir, Jenny menawarkan permen pada Max. Namun setelah Max memakan permen tersebut, tiba-tiba Max ngerasa oleng dan langsung semaput nih guys. Melihat Max sudah semaput, Jenny langsung memutar balik mobilnya dan menuju ke arah jalan utama. Di sisi lain, John yang mendengar mobil Cory sudah sehat, langsung menyuruh Cory segera menyusulnya. Karena kata si John, ngejar Max bareng-bareng itu jauh lebih asik dibandingkan sendirian kayak begini. Cory pun mengatakan, bener juga sih bos. Di mobil Jenny, Max yang baru sadar langsung bertanya pada Jenny, mengapa Jenny memberinya permen kayak begitu. Jenny mengatakan bahwa ia hanya ingin bercanda saja nih guys. Sontak hal itu membuat Max kesal dan mulai menghunuskan pesonya ke arah Jenny. Jenny lantas menghentikan mobilnya secara mendadak, lalu mengajak John untuk bertarung nih guys. Setelah beberapa saat keplak-keplaan, Jenny yang sadar ada mobil petugas langsung berakting pura-pura lagi mau diasil oleh Josh sama Max. John yang melihat hal itu segera meminta Max untuk menyerah. Nggak selang berapa lama, Cory datang. Cory yang melihat luka di kaki Jenny langsung segera mengajak Jenny menuju ke kantor untuk diobati. Sedangkan John membawa Max untuk dimintai keterangan nih guys. Sesampainya di kantor, Max mulai ditunjukkan beberapa foto jenazah dari 5 tahun yang lalu. Di sini, John menyuruh Max untuk mengakui bahwa semua foto tersebut merupakan hasil perbuatan dari Max. Max yang merasa itu bukan perbuatannya, cuma merasa bingung aja nih guys. Kan psikopat banyak ya, kok harus gua yang mengakui semuanya? Hehehe. Sedangkan di ruang depan, Cory yang selesai ngobatin Jenny malah ngajakin Jenny buat olahraga asil oleh Josh nih guys.
Alhasil Jenny yang pura-pura mau dengan tiba-tiba langsung mengeplak Cory beberapa kali sampai meninggoy. John yang mendengar ada ribut-ribut langsung memeriksanya. Jenny sambil membawa pistolnya Cory mulai mengedor John yang baru dilihatnya. Max yang melihat kunci borgol di meja langsung menggunakannya membuka borgolnya. Di sisi lain, Jenny yang merasa ia nggak mungkin ngalahin John dengan dor-doran, langsung mengajak John untuk olahraga Asilolejo saja nih guys. Namun saat John sudah mendekat, tiba-tiba Max muncul dan langsung menyucuk John sampai meninggoy. Jenny yang kesal karena sebenarnya ia yang ingin menghabisi John saat lagi Asilolejos dengannya, memutuskan untuk mengajak Max bertarung aja nih guys. Max yang gak tertarik bertarung langsung membuka bagasi mobil Jenny. Dan alangkah terkejut dan sedihnya Max karena melihat ternyata satu keluarga yang tadi ia lihat di awal kisah telah dihabisi oleh Jenny. Jadi guys, tadi saat Max maput, Jenny memutar arah untuk menghabiskan satu keluarga yang disukai oleh Max tersebut. Ia melakukan hal itu dikarenakan ia sangat berkeyakinan bahwa keluarga tersebut memiliki seorang ayah yang berkelakuan sama seperti ayahnya. Sebenarnya si Max ini merupakan psikopat juga guys. Namun ia hanya menghabiskan seorang wanita yang ia rasa cantik jelita saja, seperti ibunya. Kalau nggak cantik jelita, ia biarin aja nih guys, nggak diapa-apain pokoknya. Max yang melihat Jenny menghunuskan pistol langsung segera berlari masuk ke kantor lagi. Mendengar Jenny masuk kantor juga, Max langsung berlari masuk ke mobil dan langsung tancap gas selaju-lajunya. Melihat hal itu, Jenny pun langsung tancap gas juga nih guys. Mobil Max yang ternyata mengalami bocor pertalit perlahan mulai berhenti. Alhasil pertarungan antara Jenny dan Max pun tak terhindarkan. Dalam pertarungan ini Max dan Jenny sama-sama terluka cukup parah nih guys. Tapi, nah di bagian ini nih, salah satu yang paling gak masuk akal dari adegan-adegan yang gak masuk akal lainnya di film ini nih. Masa Jenny yang melihat ada bintang jatuh mulai berdoa agar si Max segera meninggoy, sedangkan ia ingin tetap hidup. Gak selang berapa lama si Jenny berdoa sama bintang jatuh, Max langsung seketika meninggoy nih guys. Boleh. Cepet banget doanya terkabul. Beberapa hari kemudian di warung, Rosie yang lagi nonton berita di TV mendapatkan info bahwa ternyata Jenny berhasil diselamatkan bukan sebagai pelaku namun sebagai korban. Suatu hari di dalam kelas, seorang gadis bernama Kiana bersama 3 temannya yang bernama Sarah, Blair, dan Cheryl sedang merencanakan sebuah pesta di rumah Kiana. Tidak selang berapa lama, datang seorang siswa bernama Skyler. Terlihat Sarah dan juga Kiana mulai sangat sakne melihat tubuh dari Skyler. Ketika kelas selesai, Skyler yang sedang berada di lorong sekolah dihampiri oleh Sarah. Di sana, Skyler nampak sudah tidak ingin berhubungan lagi dengan Sarah. Namun Sarah mengatakan bahwa ia masih sangat mencintai Skyler. Di sini akhirnya kita tahu bahwa ternyata Skyler adalah mantan pacar dari Sarah. Malam harinya, Sarah mendatangi rumah Skyler dengan memakai baju yang cukup membuat Skyler sakne. Sarah pun lantas meminta pada Skyler agar Skyler mau kembali menjadi kekasihnya. Dengan imbalan, Skyler malam ini boleh bercocok tanam dengan dirinya menggunakan gaya freestyle. Dan tanpa basa-basi, Skyler pun lantas bercocok tanam bersama Sarah dengan gaya freestyle. Keesokan paginya, terlihat Sarah berjalan di lorong sekolah. Namun saat ia dihampiri Skyler, tiba-tiba Sarah malah muntah. Malam harinya, Sarah melakukan pengecekan apakah ia hamil atau tidak. Dan dari hasil pengecekan tersebut, tanda pada tes pack menunjukkan Sarah tidak hamil. Dan Sarah pun beranjak tidur. Pagi harinya, saat bangun tidur, Sarah dikejutkan dengan kondisi perutnya yang tiba-tiba membesar. Ia pun lantas mengecek alat kehamilannya kembali. Dan ternyata kini sudah berubah tandanya menjadi hamil. Sarah pun terlihat sangat bingung. Di rumah Haley yang sedang melihat alat tes kehamilan Sarah terlihat sangat terkejut. Haley pun lantas bertanya, mengapa Sarah menunjukkan hal tersebut kepada dirinya. Sarah pun lantas mengatakan bahwa ia berharap agar Haley bersedia membantunya untuk mencarikan solusi atas kehamilannya tersebut. Karena mereka sama-sama tidak punya uang, maka Haley pun mengajak Sarah menuju ke rumah sakit gratis yang ada di kota tersebut.
Sesampainya di rumah sakit, suster bertanya pada Sarah, sudah berapa lamakah kehamilan Sarah tersebut? Sarah pun mengatakan bahwa kehamilannya baru 1 hari. Suster tersebut pun nampak tidak percaya, dikarenakan kondisi Sarah menunjukkan bahwa ia telah hamil 9 bulan. Suster pun lantas melakukan USG pada perut Sarah. Terlihat suster sangat terkejut melihat bayi yang ada di dalam perut Sarah. Suster pun lantas pergi keluar untuk mencari dokter. Saat dokter datang, terlihat dokter tersebut terkejut karena melihat air ketuban Sarah mulai keluar. Dokter pun langsung memberikan pertolongan pada Sarah agar segera bisa melahirkan. Namun sayang, saat dokter berada tepat di bawah Sarah, tiba-tiba muncul makhluk aneh dari rahim Sarah yang langsung menyerang dokter sampai tewas. Ketika makhluk tersebut menempel di kepala suster, makhluk tersebut mampu mengendalikan suster tersebut menjadi layaknya zombie. Sarah dan Haley yang melihat hal tersebut lantas memutuskan pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, sampailah Sarah dan Haley di sebuah minimarket. Haley yang melihat perut Sarah tetap membesar lantas bertanya, mengapa setelah melahirkan perut Sarah masih saja membesar? Sarah pun lantas melihat ke arah perutnya. Terlihat ia mulai sangat panik. Mereka pun lantas memutuskan untuk segera menuju ke rumah Sarah untuk mengganti baju, lalu segera berangkat menuju rumah salah satu kenalan mereka yang merupakan dokter hewan bernama Dave. Setelah ganti baju, Haley lantas mencoba menghubungi Dave, namun tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban, mereka pun memutuskan untuk langsung menuju ke rumah Dave saja. Di rumah sakit, terlihat polisi menemukan berkas pasien. Di sana tertulis nama Sarah dan juga nama Haley. Polisi pun lantas mulai fokus untuk mengejar Sarah dan juga Haley. Sesampainya Sarah dan Haley di rumah Dave, mereka langsung mengatakan pada Dave agar Dave mau membantu monster yang ada di dalam tubuh Sarah. Dave pun lantas memulai prosedur kelahiran monster tersebut dengan telah menyediakan mesin penghancur tepat di bawah Sarah. Hal ini bertujuan agar jika monster tersebut keluar, ia langsung tergiling dengan mesin penghancur milik Dave tersebut. Namun sial, setelah Dave memberikan suntikan obat penimbul kontraksi, monster tersebut tidak juga kunjung keluar. Haley pun meminta agar Dave mau memberikan obat tersebut dengan dosis yang sangat banyak. Dave pun mengatakan, itu ide yang sangat bagus, karena dengan obat kontraksi berlebih akan bisa membuat sang monster tewas di dalam perut Sarah. Namun saat Dave akan mulai menyuntikkan obat lagi ke perut Sarah, tiba-tiba polisi datang dan langsung membawa mereka semua ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di tempat lain, terlihat ibunya Sarah yang bernama Kat ditelepon oleh polisi agar segera datang ke kantor polisi. What? She's what? Mereka pun akhirnya mulai diinterogasi oleh polisi dengan didampingi oleh Kat. Di luar ruangan interogasi, terlihat ada salah satu polisi yang diserang dan dikendalikan oleh monster. Alhasil, kekacauan pun terjadi di kantor polisi tersebut. What the hell are you guys doing here? Saat keadaan sudah sangat kacau dengan banyaknya petugas polisi yang tewas, Dave pun mengatakan pada Sarah agar mereka segera menuju ruang barang bukti. Karena di sana, Dave telah menaruh obat untuk membunuh monster yang ada di dalam perut Sarah. Sedangkan Dave akan tetap berada di luar untuk menghadapi monster yang ada di luar. Dave yang sedang berlari keluar, berpapasan dengan monster yang sedang mengendalikan tubuh salah satu mayat polisi. Alhasil, Dave pun dibunuh oleh monster tersebut. Saat Sarah dan yang lainnya akan masuk ke ruang barang bukti, monster tersebut sudah siap menyerang mereka semua. Alhasil, yang berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut hanya Sarah dan Haley saja, sedangkan Kat berhasil ditangkap oleh monster tersebut. Di dalam ruangan, Haley berhasil menemukan obat milik Dave. Namun saat Haley sudah siap untuk menyuntikkan obat tersebut ke perut Sarah, tiba-tiba monster yang sudah menguasai tubuh Kat masuk ke dalam ruangan. Saat monster tersebut mendekati Sarah, tiba-tiba Sarah merasakan kontraksi. Lalu Sarah pun berhasil mengeluarkan monster dari perutnya, dan terlihat monster tersebut jauh lebih besar dari monster sebelumnya. Dan Sarah pun pingsan. Ketika Sarah bangun dari pingsan,
pingsannya, ia dan Haley sudah berada di rumah Skyler. Di sana, Sarah berusaha menjelaskan tentang semua yang telah terjadi. Namun, Skyler tidak mempercayai cerita Sarah tersebut. Lalu Sarah yang sudah kesal menyuruh Haley untuk keluar sejenak karena ia ingin mengobrol dengan Skyler berdua dari hati ke hati. Setelah Haley keluar, Sarah lantas bertanya apa yang terjadi pada Skyler saat sebelum mereka bercocok tanam. Skyler pun menjawab bahwa ia sempat berlibur ke Meksiko. Namun di sana tidak terjadi apa-apa. Setelah menjawab pertanyaan dari Sarah, Skyler pun lantas pamit untuk mengambil tisu. Namun ternyata Skyler berbohong. Skyler bukannya mengambil tisu, tapi ia justru pergi dari rumah tersebut. Setelah Skyler pergi, Sarah langsung mencari laptop milik Skyler, bertujuan untuk melihat file dokumentasi saat Skyler pergi liburan ke Meksiko. Alhasil, Sarah pun berhasil menemukan laptop tersebut. Namun sayang, laptop tersebut tidak bisa dibuka, dikarenakan hanya Skyler yang mengetahui paspor dari laptop tersebut. Mengetahui hal tersebut, Haley pun lantas menyarankan agar mereka segera menuju ke rumahnya untuk menemui adik Haley yang merupakan seorang hacker, dan mereka pun langsung pergi menuju rumah Haley. Sesampainya di rumah Haley, mereka pun langsung meminta tolong pada adik Haley untuk membuka paspor laptop Skyler. Dan setelah berhasil, Sarah pun langsung menonton video dokumentasi saat Skyler berlibur ke Meksiko. Di sini, mereka akhirnya mendapatkan fakta bahwa saat Skyler ke Meksiko, ia tidak sengaja merusak sebuah patung milik bangsa Maya. Saat Skyler akan memperbaiki patung tersebut, tiba-tiba dari patung tersebut keluar sebuah serbuk yang masuk ke dalam tubuh Skyler. Sarah dan Haley pun lantas kembali melihat fakta bahwa kutukan dari patung tersebut mampu menyebabkan seorang wanita melahirkan sepasang monster. Monster tersebut akan segera membuat sarang agar bisa bercocok tanam. Dan setelah mereka selesai bercocok tanam, hanya dalam waktu sehari, maka akan lahir ratusan ribu monster yang akan mengambil alih dunia. Dan tempat kegemaran monster tersebut membuat sarang adalah di sebuah tempat yang banyak wanita dan pria sedang sakne. Melihat fakta tersebut, Sarah pun akhirnya menyimpulkan bahwa pasti monster tersebut akan membuat sarang di rumah Kiana. Karena malam ini Kiana sedang mengadakan sebuah pesta, dan mereka pun bersiap menuju ke rumah Kiana. Sesampainya di rumah Kiana, mereka pun lantas masuk dan bertanya, di manakah Kiana berada? Lalu peserta pesta pun mengatakan bahwa Kiana sedang bercocok tanam dengan Skyler di dalam kamar. Mendengar hal tersebut, Sarah pun langsung masuk ke dalam kamar lalu menyeret Skyler keluar dari kamar tersebut. Saat Skyler dan Sarah berdebat, tiba-tiba muncul monster yang langsung menyerang Kiana dan mengendalikannya. Alhasil kekacauan pun mulai terjadi. Singkat cerita, akhirnya Sarah dan Haley pun berhasil membunuh monster tersebut dengan cara memblendernya. Setelah itu, Sarah lantas menuju ke basement untuk mencari Cat dan meninggalkan Haley sendirian di dapur. Di dalam basement, akhirnya Sarah berhasil menemukan ibunya yang sedang terjebak. Sarah pun lantas berusaha membebaskan ibunya. Setelah ibunya sudah berhasil terbebas, tiba-tiba monster yang ada di ruangan tersebut keluar, lalu berusaha untuk membunuh mereka berdua. Namun beruntung, Sarah berhasil mengeluarkan Cat dari tempat tersebut. Setelah Cat berhasil keluar, Sarah pun mencoba untuk melawan monster tersebut dengan seluruh kemampuannya. Alhasil, Sarah yang sudah terpojok melihat ada kebocoran gas di ruangan tersebut. Ia pun berniat untuk membakar seluruh ruangan. Namun Sarah yang ingat ada obat Dev di dalam kantungnya, lantas mengambil obat tersebut dan melemparkannya ke arah mulut monster tersebut. Alhasil, monster tersebut pun akhirnya mati keracunan. Di luar rumah Kiana, terlihat ambulan dan juga polisi sudah datang untuk menyelamatkan para korban. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah yang bernama Georgie, ibu yang bernama Anna, dan sang anak yang bernama Junior sedang menuju ke rumah.
Terlihat mereka baru saja membeli sebuah perahu baru. Saat mereka sampai di rumah tetangganya yang bernama Bob, Anna yang melihat Bob sedang berada di halaman bersama dua orang asing, lantas bertanya pada Georgie, siapakah orang yang sedang bersama Bob tersebut? Georgie pun menjawab bahwa mungkin saja itu adalah keponakan dari Bob atau istrinya Bob. Mendengar hal tersebut, Anna pun mengatakan pada Georgie bahwa ia merasa ada yang aneh dari gelagat dua orang asing yang sedang bersama Bob tadi. Sesampainya di rumah, mereka pun mulai bermain bersama peliharaan mereka yang bernama Lucky. Tidak selang berapa lama, terlihat Bob bersama dengan salah satu pria asing yang bernama Paul datang ke rumah Georgie. Bob pun langsung memperkenalkan Paul pada Georgie dengan mengatakan bahwa Paul adalah anak dari rekan bisnisnya. Lalu saat Anna menghampiri mereka semua, Paul pun lantas memperkenalkan dirinya pada Anna. Singkat cerita, mereka semua pun lantas membantu Georgie untuk menaruh perahu yang baru ia beli ke danau. Setelah selesai, Bob dan Paul pun lantas berpamitan untuk pulang ke rumah. Sedangkan Georgie dan Junior tetap berada di perahu untuk mencoba perahu tersebut. Di dalam rumah, terlihat Anna sedang mempersiapkan makan malam sambil menelpon keluarganya yang berada di luar kota. Tidak selang berapa lama, Junior menghampiri ibunya lalu mengatakan bahwa ada seorang pria di depan rumah. Mendengar hal tersebut, Anna pun lantas mempersilahkan pria bernama Peter tersebut untuk masuk. Peter mengatakan bahwa ia disuruh oleh istri Bob untuk meminta 4 butir telur pada Anna. Namun setelah Anna memberikan telur kepada Peter, karena tidak berhati-hati, Peter pun malah menjatuhkan telur tersebut. Peter pun lantas meminta maaf pada Anna dan meminta 4 butir telur lagi. Namun saat Anna sedang mengambilkannya, Peter yang melihat ponsel Anna sedang ada di wastafel dengan sengaja menjatuhkan ponsel tersebut ke dalam air. Anna yang kesal melihat hal tersebut langsung memberikan telur miliknya dan menyuruh Peter untuk segera pergi dari rumahnya. Dan Peter pun segera pergi dari tempat tersebut. Namun saat Anna sedang ngudut santuy sejenak, tiba-tiba Peter dan Paul datang lagi. Anna pun lantas bertanya, ada apa ini? Paul pun mengatakan bahwa mereka berdua sangat takut dengan Lucky. Mendengar hal tersebut, Anna pun mengatakan bahwa Lucky tidak akan menggigit mereka. Anna pun menambahkan agar Paul dan Peter segera pergi dari rumahnya. Mendengar hal tersebut, Paul malah meminta pada Anna agar diperbolehkan untuk bermain dengan stick golf milik Georgie sebentar saja. Dan Paul pun berjanji setelah itu ia dan Peter akan segera pulang. Mendengar hal tersebut, Anna pun mengatakan, baiklah. Dan Paul pun sambil membawa stick golf langsung keluar dari rumah tersebut. Di danau, Georgie dan Junior yang sedang di atas kapal mendengar suara laki yang seperti sedang kesakitan. Namun tidak selang berapa lama, tiba-tiba suara laki sudah tidak terdengar lagi. Di rumah, terlihat Anna yang sedang mencari keberadaan laki bertemu dengan Paul yang langsung mengembalikan stick golf milik Georgie. Paul yang kembali masuk ke dalam rumah diikuti oleh Anna yang langsung mengusir Paul dan Peter. Paul pun lantas bertanya, apa kesalahan mereka sehingga Anna menginginkan mereka berdua untuk segera pergi dari rumahnya. Anna pun dengan sangat marah, langsung membuka pintu rumahnya dan memerintahkan agar Paul dan Peter segera pergi dari rumahnya. Namun bukannya pergi, Paul malah justru mengatakan bahwa ia ingin Anna memberikannya telur terlebih dahulu. Baru ia akan segera pergi dari tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, Anna pun langsung menarik Peter agar segera pergi dari rumahnya. Namun Georgie yang baru datang mencoba untuk menghentikan tindakan Anna tersebut. Georgie pun lantas bertanya apa yang Paul dan Peter inginkan. Paul pun mengatakan bahwa ia hanya ingin 4 butir telur saja. Mendengar hal tersebut, Anna pun langsung bergegas masuk ke dapur untuk mengambilkan telur tersebut. Namun saat Anna hendak memberikan telur tersebut pada Paul, Georgie yang melihat Anna terlihat marah langsung mengambil telur tersebut sembari bertanya, ada apaan? Anna pun mengatakan bahwa ia akan bercerita apa yang telah terjadi setelah Georgie mau mengusir Paul dan Peter saat ini juga. Mendengar hal tersebut, Georgie pun lantas meminta Paul dan Peter segera pergi dari rumahnya. Namun Paul dengan nada sedikit mengancam mengatakan bahwa ia ingin telur tersebut. Georgie yang kesal langsung menampar Paul. Namun saat Georgie hendak membukakan pintu untuk mereka, tiba-tiba Peter langsung memukul kaki Georgie menggunakan stick golf sampai Georgie tumbang.
Mendengar ada keributan, Anna pun menghampiri mereka semua. Paul pun lantas mengatakan pada Anna bahwa Georgie telah menamparnya. Maka dari itu, Peter terpaksa memukul kaki Georgie. Setelah itu, Paul lantas menyuruh Anna untuk mengangkat Georgie dan mendudukannya di kursi. Lalu Paul mengatakan bahwa ia telah menyembunyikan Lucky di sebuah tempat yang aman. Dan yang harus dilakukan oleh Anna sekarang adalah mencari di manakah Paul telah menyembunyikan Lucky. Alhasil, Anna pun mulai mencari keberadaan Lucky dengan masih terus diawasi oleh Paul. Dan alangkah terkejutnya Anna saat mengetahui bahwa ternyata Lucky telah tewas di dalam mobil miliknya. Tidak selang berapa lama, terdengar suara beberapa orang dari arah danau. Paul pun lantas mengatakan pada Anna agar Anna tetap tenang dan menjaga rahasia tentang apa yang telah terjadi. Karena jika Anna berani meminta tolong pada orang yang ada di danau tersebut, maka Peter tidak akan segan-segan untuk menghabisi Junior dan juga Georgie. Lalu mereka berdua pun berjalan menuju ke danau. Sesampainya di danau, Anna yang melihat ternyata itu adalah sahabatnya yang bernama Rita, langsung memperkenalkan Paul sebagai saudara dari Bob. Setelah sedikit berbincang-bincang, akhirnya Rita dan keluarganya pun segera pulang kembali ke rumahnya yang berada di seberang danau tersebut. Singkat cerita, Paul menyuruh Anna untuk memindahkan Georgie ke ruang keluarga. Setelah itu, Paul pun lantas memulai kembali permainannya dengan mengulurkan tangannya sembari mengatakan bahwa ia meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Namun, Georgie yang masih kesal menolak untuk bersalaman dengan Paul. Dan saat Anna akan memberikan Georgie minum, Paul langsung menyerang Anna dan Georgie sembari bertanya, apakah menurut Georgie dan Anna, Paul dan Peter merupakan manusia yang kotor, sehingga Georgie tidak ingin menjabat tangannya. Alhasil sedikit kekacauan pun terjadi. Setelah keadaan kembali tenang, Georgie lantas bertanya pada Paul, mengapa Paul melakukan semua ini? Paul pun menjawab bahwa ia dan Peter hanya ingin bertamu saja. Mereka tidak memiliki niat jahat sama sekali. Lalu Paul pun mengatakan bahwa sekarang ia sedang ingin bermain bersama keluarga Georgie. Permainan tersebut adalah sebuah taruhan apakah keluarga Georgie mampu bertahan hidup sampai besok pagi atau tidak. Mendengar hal tersebut, Georgie beserta istri dan anaknya nampak mulai ketakutan. Georgie pun lantas menawarkan sejumlah uang untuk Paul dan Peter agar Paul dan Peter mau melepaskan dirinya beserta keluarganya. Paul pun mengatakan bahwa mereka berdua sama sekali tidak membutuhkan uang. Mereka berdua hanya ingin bertamu dan bermain saja. Singkat cerita, Paul yang menyadari bahwa Peter terlihat sangat tertarik dengan Anna, lantas menarik Junior dan menutup kepala Junior menggunakan sarung bantal. Setelah itu, Paul pun lantas mengatakan bahwa ia menutup kepala Junior menggunakan sarung bantal agar Junior tidak bisa melihat permainan yang akan mereka mainkan. Setelah itu, Paul pun menyuruh Georgie untuk memaksa Anna membuka seluruh penutup tubuhnya. Mendengar hal tersebut, Georgie pun menolak. Paul pun lalu menarik sarung bantal yang menutupi kepala Junior dengan sangat kencang, yang menyebabkan Junior berteriak kesakitan. Mendengar Junior kesakitan, Georgie pun dengan sangat terpaksa lantas menyuruh Anna untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Paul. Anna pun sambil menangis mulai melepas semua benang yang ada di tubuhnya. Setelah Anna melakukannya, Paul pun lantas mengucapkan terima kasih lalu menyuruh Anna untuk memakai pakaiannya kembali. Paul yang melihat Junior pipis di celana lantas menyuruh Peter untuk membawa Junior ke kamar mandi. Namun saat Peter akan membawa Junior, Georgie berusaha menghentikan Peter. Alhasil keributan pun kembali terjadi. Namun dari kejadian tersebut, Junior berhasil melarikan diri. Setelah suasana mulai tenang kembali, Paul pun lantas mulai mengikat kaki dan tangan Anna menggunakan lakban, lalu pergi keluar untuk mencari Junior. Sedangkan Peter ditugaskan untuk mengawasi Georgie dan juga Anna. Sesampainya Junior di rumah Bob, terlihat lampu rumah Bob menyala sendiri. Itu dikarenakan rumah Bob menggunakan lampu dengan sensor gerak. Canggih bukan? Mantap nih rumah. Junior pun lantas masuk ke rumah Bob, berniat untuk meminta bantuan. Di rumah, Anna mencoba untuk memohon pada Peter agar mau melepaskannya. Namun Peter mengatakan bahwa ia tidak berani untuk mengkhianati Paul. Di rumah Bob, Junior nampak sangat terkejut dikarenakan ia melihat Bob dan istrinya telah tewas di dalam rumah tersebut. Junior yang ketakutan lantas kembali berlari ke ruangan lain. Di ruangan tersebut, Junior berhasil mendapatkan sebuah senjata. Namun saat
Saat Junior hendak keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba Paul muncul dan langsung menyuruh Junior agar segera menembaknya. Namun karena Junior tidak berani menembak, alhasil ia pun kembali dibawa pulang ke dalam rumah Georgie. Sesampainya di rumah, sembari memberikan senjatanya pada Peter, Paul mengatakan bahwa berkat Junior, akhirnya ia telah memiliki senjata untuk melakukan permainan yang jauh lebih seru, yaitu memilih dengan cara cap-cip-cup untuk diberikan sedikit tembakan agar tewas dengan santuy. Dan setelah Paul menghitung, ternyata pilihan jatuh kepada Anna. Paul pun lantas menyuruh Peter untuk segera menghabisi Anna, sedangkan Paul beranjak pergi ke dapur untuk mengambil cemilan. Namun saat Paul sedang mengambil makanan, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan teriakan dari Anna dan juga Georgie. Namun saat Paul telah kembali ke ruangan TV, ia terdengar sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Peter, karena ternyata yang telah ditembak Peter adalah Junior. Paul dan Peter pun lantas berterima kasih pada Anna dan Georgie atas semua sambutan yang telah diberikan selama mereka berdua bertamu di rumah keluarga Georgie. Setelah itu, Paul dan Peter pun segera pergi dari rumah tersebut. Setelah Paul dan Peter pergi, Anna pun melompat-lompat menuju ke dapur untuk mencari pisau agar ia bisa terlepas dari ikatan yang telah mengikat tangan dan kakinya. Setelah terlepas, Anna pun lantas membantu Georgie untuk berdiri dan berniat untuk segera pergi dari rumahnya agar bisa meminta bantuan. Namun sial, ternyata pintu rumah tersebut telah dikunci oleh Paul dan Peter dari luar. Anna pun lantas menuju ke dapur lalu mengambil ponselnya untuk menelpon 911. Namun ponsel Anna yang telah tercebur di wastafel tadi siang mengakibatkan Anna tidak bisa mendengar suara dari 911 tersebut. Anna pun lantas mencoba mengeringkan ponselnya menggunakan hair dryer. Namun hal tersebut sia-sia. Georgie yang melihat hal tersebut lantas mengatakan bahwa Anna harus segera pergi dari rumah tersebut melalui jendela dan membiarkan Georgie tetap tinggal di rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, Anna pun lantas mengatakan bahwa ia berjanji akan segera kembali setelah mendapatkan bantuan. Dan Anna pun pergi dari rumah tersebut. Setelah Anna pergi, Georgie pun kembali mencoba mengeringkan ponsel milik Anna menggunakan hair dryer. Sesampainya Anna di sebuah jalanan, ia yang melihat ada mobil menuju ke arahnya dan menyangka itu adalah mobil Paul, langsung bersembunyi di balik pohon. Setelah itu, tidak selang berapa lama, Anna kembali melihat ada mobil yang menuju ke arahnya. Anna pun lantas menghentikan mobil tersebut, berniat untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Paul dan Peter yang telah berhasil menangkap Anna, karena ternyata mobil yang Anna hentikan adalah mobil Paul dan Peter, langsung menaruh Anna dan juga Georgie kembali ke sofa. Setelah itu, Paul kembali menghitung siapakah yang harus dihabisi berikutnya, dan pilihan pun jatuh kepada Georgie. Namun kali ini, Paul menyuruh Anna untuk menembak Georgie. Anna yang melihat senjata Paul tergeletak di meja, langsung mengambilnya dan menembakkan senjata tersebut ke arah Peter sampai Peter tewas. Melihat hal tersebut, Paul pun langsung mengambil remote yang ada di sofa, lalu memencet tombol ulang. Alhasil, Peter pun kembali hidup dan waktu mundur ke saat Paul sedang menyuruh Anna untuk menghabisi Georgie. Dan saat Anna hendak mengambil senjata di meja, Paul pun merebut senjata tersebut dan langsung menembak Georgie sampai tewas. Setelah itu, Paul dan Peter lantas membawa Anna naik ke kapal. Anna yang masih dalam kondisi terikat langsung didudukan di kapal tersebut. Dan sesampainya mereka di tengah danau, Paul pun langsung menceburkan Anna ke dalam danau sampai tewas. Di akhir kisah, sesampainya Paul dan Peter di sebuah rumah milik Rita, Paul langsung mengatakan pada Peter agar Peter tetap menunggu di luar. Sedangkan ia mulai memanggil Rita agar mau membukakan pintu. Rita yang melihat Paul lantas bertanya, "Ada apa, bro?" Paul pun menjawab bahwa ia disuruh oleh Anna untuk meminta 4 butir telur dari rumah Rita. Mendengar hal tersebut, Rita pun lantas bergegas mengambilkannya. Dan film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku,
pada